Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 9 April 2021 bersama saya, Pendeta Yifta Setiawan Krisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah disertai dalam sepanjang malam istirahat kami. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Pagi ini sebelum kami melakukan pekerjaan dan berbagai aktivitas kami akan merenungkan sabda-Mu. Kami akan merenungkan penghayatan kami mengenai Tuhan Yesus. Mohon pimpinan serta tuntunan Roh Kudus bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, masih dalam masa Paskah, saya akan membacakan Injil Lukas pasal 24 ayat 13-16 yang merupakan bagian dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus yang akan menjadi dasar renungan pagi hari ini. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara-saudara, renungan pagi ini saya beri tema Yesus yang mati atau hidup. Kesedihan, kekecewaan, penderitaan, kesulitan dan masalah hidup yang berat dan mungkin banyak, serta hal-hal lain yang dianggap tidak baik yang dialami oleh manusia, menurut saudara-saudara, ini akan mendekatkan atau menjauhkan manusia dari Tuhan, ya. Seharusnya membuat manusia mendekat kepada Tuhan, mencari kekuatan dari Tuhan, mengharapkan kehadirannya yang menopang. Misalnya, mungkin dengan menjadi banyak berdoa dan tekun berdoa, makin rajin beribadah dan sebagainya. Namun kenyataannya tidak selalu begitu. Bahkan malah bisa membuat manusia jauh dari Tuhan. Membuat manusia tidak dapat menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bahkan meninggalkan Tuhan. Apalagi kalau misalnya terjadi begini. Sudah berdoa terus-menerus, dan ternyata masalah atau kesulitan hidupnya tidak hilang-hilang. Malah makin bertambah berat dan banyak. Kira-kira akan bagaimana? Masihkah akan terus berdoa dan mendekat kepada Tuhan? Masihkah akan rajin beribadah kepada Tuhan? Ya, intinya kesedihan, kekecewaan, penderitaan, dan sebagainya tadi bisa membuat orang semakin dekat pada Tuhan, tetapi bisa juga menghancurkan hidup seseorang, bahkan menjadi jauh dari Tuhan. Kalau pengalaman saudara-saudara sendiri, bagaimana? Kekecewaan, kesedihan, penderitaan, yang menghancurkan, yang membuat kehilangan gairah dan semangat menjalani kehidupan, membuat putus asa seolah tidak ada harapan lagi,
Bukankah itu yang dialami oleh kedua murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus tadi itu? Mereka merasa harapan mereka sudah punah. Mimpi mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan. Mengapa? Karena Yesus sudah mati. Sebelumnya mereka berharap banyak pada Yesus. Akan tetapi Yesus mati. Bahkan dengan tragis. Kekecewaan dan kesedihan begitu menguasai mereka. Bahkan kemudian semua kepahitan yang mereka alami dan rasakan itu menghalangi mereka untuk dapat melihat dan mengenali Yesus yang datang mendekati mereka. Dan yang kemudian juga berjalan bersama mereka, serta bercakap-cakap dengan mereka di sepanjang perjalanan. Sebenarnya ironis, mereka pada saat itu mempercakapkan Yesus, bahkan berjalan dengan disertai Yesus, tetapi tidak mengenali Yesus yang menyertai mereka dalam perjalanan itu. Mengapa? Karena di hati dan pikiran mereka Yesus sudah mati dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hati dan pikiran mereka dipenuhi oleh Yesus yang mati. Akibatnya, mereka dikuasai oleh kekecewaan dan kesedihan yang luar biasa, sampai tidak mengenali Tuhan Yesus sendiri yang hadir dan ada bersama mereka pada saat itu. Pertanyaannya untuk kita renungkan bersama-sama. Apakah kita orang Kristen yang demikian? Yesus yang kita percayai selama ini, Yesus yang bagaimana? Yesus yang mati? Atau Yesus yang bangkit dan hidup? Tahu bedanya antara Yesus yang mati dan yang hidup, bukan? Yesus yang mati tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Yesus yang bangkit dan hidup adalah Yesus yang mendekat pada kita, menyertai kita dalam menjalani kehidupan, bisa membangkitkan semangat hidup kembali dan kemauan untuk berjuang, menghidupkan harapan yang punah. Karena itulah, kedua murid Tuhan Yesus tersebut sesudah mengetahui bahwa Yesus bangkit, bahkan menyertai mereka, mereka dari Emmaus segera kembali ke Yerusalem malam itu juga dengan semangat dan sukacita. Apakah kita orang Kristen yang demikian itu? Menjalani hidup dengan semangat, sukacita, berpengharapan, tidak menyerah oleh kesulitan hidup apapun. Kalau tidak demikian, jangan-jangan kita adalah orang Kristen yang di hati dan pikiran kita sebenarnya Yesus adalah Yesus yang mati, bukan Yesus yang bangkit dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika ditanya apakah kami percaya Tuhan Yesus, pastilah kami akan menjawab, ya, saya percaya. Namun Yesus yang bagaimana yang kami percaya? Semoga Yesus yang bangkit dan hidup, bukan Yesus yang mati. Dan kiranya keyakinan ini tampak dan mewujud nyata benar dalam hidup kami yang memiliki gairah, semangat, sukacita, dan tidak mudah berputus asa dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup menyertai saudara sekalian dalam menjalani kehidupan ini.